Baik, demikianlah tadi video musikalisasi puisi karya Teater Mini Versma SMA Negeri 1 Petang. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 2, Komunitas Teater Sola Gracia SMA Negeri 1 Negara. Selamat menyaksikan. Cahaya Obor, karya Ketut Yuliarse. Kalau dikata yang ada hanya cahaya, maka aku adalah obor, sedangkan kau sinar dan hidup hanya bayangan. Waktu aku habis terbakar, kau pun pada hidup berakhir, tak ada jarak antara kita.
Sasih Karo Ring Bali, karya Made Taro. Sasih Karo Ring Bali, sediain saput palembang. Suryane ngedengang raga, nanging kenyempit pun dingin. Kati bering kopine acangke, angin daretur angin pesisir, mayusipun ngupingin taru-taruan. Sasih Karo Ring Bali, sediain saput alembar. Suryane ngedengang raga, nanging kenyem ipun dingin. Katiba ring kopine acangkir, angin darat tur angin pesisir, mayus ipun ngupinin taru-taruan. Ha 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 ha
Baik, Bapak Ibu Dewan Juri dan juga penonton yang menonton tayangan ini di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali, demikianlah video musikalisasi puisi dari Komunitas Teater Sola Gracia SMA Negeri 1 Negara. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 3, Komunitas Kensa Abang SMK Negeri 1 Abang. Selamat menyaksikan. Sase karo ring Bali, karya Made Taro.
Baik, demikianlah tadi penampilan video musikalisasi puisi dari komunitas Kensa Abang SMK Negeri 1 Abang, Karangasem. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri dan penonton yang menonton festival ini di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali, sebelum kami lanjutkan ke peserta berikutnya, kami sampaikan kembali bahwa total peserta yang mengikuti festival ini yaitu sebanyak 37 kelompok. Nah, pada hari ini akan diagendakan ditampilkan 19 video peserta, kemudian pada hari kedua besok akan ditampilkan dan dinilai 18 video lagi. Jadi kami mengagendakan dan merencanakan untuk menampilkan 19 peserta video peserta pada hari ini dan besok sebanyak 18 peserta. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah video musikalisasi puisi tadi dan sekarang kita lanjutkan pada peserta dengan nomor urut 4 yaitu dari komunitas musikalisasi puisi Skata SMK SMSR Ubud. Selamat menyaksikan. Gending Ragina karya Tatuku. Solahan sampurasun
Penunggang kuda kepada Umbu Landu Perangi, karya Stiraprana Duarsa. Tapi di manakah ia kini? Semua orang melihatnya ketika ia datang. Tapi tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Semua orang mendengar suaranya, tapi tak seorang pun tahu di mana datangnya. Suara sangkakala mulai meredup. Dengarlah, wahai penunggang kuda. Pasukan tengah gelisah menanti. Perang tak lagi usai. Tapi berapa lama kita menunggu? Sampai berapa lama kesetiaan menjerat? Cinta yang lahir dari perjalanan waktu. Banyak orang telah bergemas, meninggalkan jalan dengan bayangan muram. Suara sangkakala mulai meredup. Dengarlah, wahai penunggang kuda. Pasukan tengah gelisah menanti. Perang takkan pernah usai. Baik, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas musikalisasi puisi Skata SMK SMSR Ubud. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 5, yaitu komunitas siswa SMK Puriwisata Pancasari dari SMK Puriwisata Pancasari. Selamat menyaksikan. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Dongeng Sang Lelaki, karya Wayak Suarta. Bulan mulai mengapung dalam isi yaratmu. Padahal aku baru tiba di puncak rindu. Yang datang tak pernah bersama.
satu. Maka aku bangun dan menutupkan pintu rumahku tua. Di mana anak-anakku tertidur telanjang, memainkan diamnya yang kokoh, mesranya, mesranya. Tak pasti. Kemudian satu bintang menggeser, duduk dari ambunan pandan lain. Sebelum terbit, aku bulan mulai mengapung dalam isyaratmu. Padahal aku baru tiba di puncak pintu, mencari yang datang tak pernah bersatu. Maka aku bangun dan menutupkan pintu rumahku tua. Di mana anak-anakku tertidur telanjang, memainkan diamnya yang kokoh, mesranya, mesranya. Tak pasti. Pantapan Ikedes, karya Nyoman Tusti Edi. Suryane kepet megeni, kampetne kebat mekebet, masua ke buah basah, sedokne tong dadi tukul, nyikse bulu nunggu tuo. Ingat teken ketelan damu, nyindangang uripe saking sina nganti ke bumi wayah. Nyikut langit mak alas, kapitui idepe olas, kebandel begandong tresno, angsa duhe kedadah dua. Mungkin metaki-taki muli, ingat teken hidupe banile, bat pesan Tata dan Karmani, kakilet mohe bon lampahi. Ke buah basang
Ngaturang para pesanti. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas siswa SMK Puriwisata Pancasari. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 6, Komunitas Teater Gentalango SMA Negeri 1 Selemadeg. Selamat menyaksikan. Penunggang kuda kepada Umbu Landu Paranggi, karya Stiraprana Duarsa. Sangkakala mulai meredup. Dengarlah, wahai penunggang kuda, pasukan tengah gelisah menanti. Perang takkan pernah usai.
karya Nengah Patra. Ring meru tumpang pitu. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri dan juga penonton yang sedang menonton di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas teater Gentalango SMA Negeri 1 Selemadeg. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 7, yaitu komunitas Taksuaringin SMA Negeri 1 Kediri. Selamat menyaksikan. Hutan Bakau Suung, karya Suni Astiti.
Kan kemana laut pasang batu-batu karang telah menancapkan cakarnya. Di sana anak-anak kepiting mencari lorong berkeliaran. Di kaki-kaki merah melangkah makin jauh. Ada jejak tertinggal. Ada jejak tertinggal. Cipungnya terasa sepi. Terasa sepi. Dan terhimpit. Dan
Sasih Karo Ring Bali. Karya Made Taru. Sasih
Baik, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Taksuaringin SMA Negeri 1 Kediri. Sebelum kami lanjutkan ke video selanjutnya, kami ingatkan kembali bahwa besok setelah semua video peserta ditampilkan dan dinilai, video tersebut akan diunggah di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi teman-teman silakan menyiapkan komentarnya dari sekarang. Jadi besok ketika videonya sudah diunggah, teman-teman tinggal memberikan komentar agar video jagoannya menjadi juara terfavorit. Kami informasikan juga bahwa penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada Jumat 6 September 2021. Jadi teman-teman peserta, mungkin juga Bapak Ibu guru pembina, boleh dari sekarang mencari dukungan agar videonya atau video sekolahnya menjadi juara terfavorit. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 8, Komunitas Hardline, SMA Negeri 4 Singaraja. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Sasih Karo Ring Bali, karya Made Taro.
kasih karo ring Bali. Ambil saput alembar. Kurung ragane seraina. Ngiring mepas ragu-ragu. Sareng kopi acangkir. silsilah dosaku dalam waktu dan tak terjangkau. Kau oleh panggilanku.
Cahaya Obor, karya Ketut Yuliarse. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Hotline SMA Negeri 4 Singaraja. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 9, komunitas Semerti SMA Negeri 1 Baturiti. Selamat menyaksikan. Suryane kepit makanya kepit ning kebak makabit masua ke buah bangsa saduke Kong Dadi tunggu betapan ikedus oleh Nyoman Tusti Edi Suryane kepit meken kempitne kebak mekebit maswa ke buah basa seduke tong dadi tunggul nyiksek bulu nunggu tuo ingat teken ketelan damu nindangang uripe saking sini nganti kagumi waya ikut langit maka alas tapi tuwi hidup olas kapannya menggantung tresna nang satu rohe kadanya tua
Pasukan tengah gelisah
Wahai penunggang kuda, pasukan tengah gelisah menanti. Perang takkan pernah usai. Baik Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Semerti SMA Negeri 1 Baturiti. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 10, dari komunitas ekstrakurikuler musik SMA Negeri 2 Grogga. Selamat menyaksikan. Patabat Inggris karya Nyoman Kusien. Sumber yang
Baik Bapak Ibu Dewan Juri dan juga penonton yang sedang menonton tayangan ini di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas ekstrakurikuler musik SMA Negeri 2 Grogga. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 11. Komunitas Eka Laksana SMK Negeri 1 Petang. Selamat menyaksikan. Petapan di Gedes, karya Nyoman Tusi Edi. Suryane kabeh makenyi, hampir dikeban. Ikut langit ngebakak alas, kapitui idepe olas, kabanda megantung tresna ngangsap tuhi kadah dah tua nyingkin metaki-taki mulih ingat hidupe banyilih bat pesan tata dan karmane kakilet moha pun lampahe. Suryane kabeh makenyi, hampir dikeban.
pasti. Kemudian satu bintang menggeser dudukku dari embun dan pandan yang layu sebelum terbit. Aku Baik Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Eka Laksana SMK Negeri 1 Petang. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 12, Komunitas Rare Anyar Sarasma SMA Swasta Saraswati Seririt. Selamat menyaksikan. Gendeng Saseh Kabar, karya Raka Kusuma.
sinamia, budak sayang, budak suargan, masunan, galang. Dikain bintangin, sempurna langit Neta bukun gambaran Dongeng Sang Lelaki, karya Wayan Suwarta. Bulan mulai mengapung dalam isyaratmu. Padahal aku belum tiba di puncak rindu mencari Yang datang tak pernah bersatu. Kemudian satu-satu kita menggeser dudukku dari ambunan pandang lain. Sebelum terbit, aku
Baik, Bapak Ibu Dewan Juri dan juga penonton yang menonton di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Rare Anyar Sarasma SMA Swasta Saraswati Seririt. Bapak Ibu Dewan Juri, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, kita akan istirahat sejenak, kurang lebih selama 30 sampai 45 menit. Bapak Ibu Dewan Juri, kami persilahkan untuk mematikan video pada layar masing-masing. Kita akan kembali ke ruang virtual ini pada pukul 12.45. Terima kasih. Itu adalah gabungan musikal, kemudian ada melodi, ada alat musik. Kalau dia tidak berhasil mensinergikan ini, tidak arah ke Kenten. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Puji Retno Hartining Tias dapat menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Program ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, dalam siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini, kita akan membahas puisi dan musik dalam perlombaan musikalisasi puisi. Sehubungan dengan itu, saat ini sudah hadir bersama saya sastrawan ternama dari Bali, yaitu Bapak Tan Lioi. Selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Bali, Bapak. Apa kabarnya? Kabar baik, Mbak Retno, semoga dalam keadaan baik juga, dan sahabat bahasa semuanya semoga dalam keadaan baik juga. Baik Pak Tan, sebelum kita berbincang terkait puisi dan musik, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat Pak Tan Lioi. Pak Tan sering dipanggil Yoki ini lahir di Denpasar 1 Juni tahun 1958. Beliau terkenal sebagai penyair Indonesia asal Bali dan merupakan penyair pertama Indonesia yang melakukan eksplorasi atas ritual dan mitologi Tionghoa dalam puisi bahasa Indonesia. Karya-karya Pak Tan tercatat banyak sekali, baik itu secara pribadi atau antologi individu maupun secara antologi bersama. Karya Pak Tan tahun 1991 berjudul Kita Bersaudara dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Pak Tom Hunter. Sahabat bahasa, karya yang lain dari Pak Tan Lioi adalah Malam Cahaya Lampion, dan ini ditulis pada tahun 2005 dan diterjemahkan oleh Linda Foute dalam bahasa Belanda pada tahun 2008. Karya puisi Ciamsi yang ditulis dan terbit tahun 2015 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh Elisabeth de Inandia pada tahun 2017.
Karya-karya yang lain tersebar di media massa maupun di antologi secara bersama. Baik Pak Tan, sebelumnya saya ingin bertanya terkait musik dan puisi. Apakah lebih dahulu kita membicarakan puisi atau musik dulu? Karena ini berkaitan dengan perlombaan musikalisasi puisi. Bagaimana menurut Pak Tan kriteria puisi yang dapat dijadikan bahan atau materi dalam lomba musikalisasi puisi? Atau terlebih dahulu Bapak bisa menjelaskan definisi musikalisasi puisi atau Bapak punya istilah lain terkait kehadiran puisi dan musik di sini? Baik, saya pribadi lebih memilih istilah puisi garis datar musik karena bagi saya puisi pada dasarnya sudah musikal. Jadi tidak dimusikalisasi pun sudah musikal. Kemudian istilah yang saya gunakan ini juga mencerminkan semacam sinergi antara puisi dan musik. Jadi musikalisasi puisi menurut hemat saya adalah sinergi puisi dan musik untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Jadi kalau dia tidak menjadi lebih optimal dalam konteks sampai ke publiknya, dalam hal ini bisa menjangkau juga publik yang tidak konvensional sastra saja, tidak konvensional musik saja juga, mungkin suatu yang tidak perlu dilakukan, tapi ternyata dilakukan sejak lama, tidak hanya di Indonesia. Misalnya Beethoven pernah mengubah karya Schiller ke dalam komposisinya, yang sekarang malah menjadi semacam theme song Uni Eropa yang notasinya seperti ini. Nah itu, mungkin sering mendengarkan lagu itu, tapi itu karya Beethoven, berangkat dari puisinya Schiller. Jadi bukan suatu hal yang baru sebenarnya, tapi di Indonesia memang berkembangnya relatif baru ya. Nah, kalau mengenai dalam konteks lomba, tentu kita melihat siapa pesertanya. Kalau pesertanya komposer-komposer bagus, tidak ada kendala untuk mengubah puisi yang macam apapun ya. Tapi kan kita harus realistis, ini lomba umumnya untuk siswa atau remaja. Jadi kita memilih puisi-puisi yang pertama relatif tidak panjang, kedua yang tipografinya relatif sederhana juga, dan yang interpretasi atasnya tidak terlalu sulit. Begitu untuk standar ya, kalau puisi misalnya untuk lomba dalam konteks pesertanya bukan misalnya Ananda Surkarlan gitu, kan lain lagi. Dia mungkin diberikan karya yang sesulit apapun, atau Yudano karya itu dia bisa transformasi sesulit apapun, bagi dia tidak ada kendala ya. Tapi kan kita kalau berbicara lomba, kita kan berbicara bukan kelas komposer ini yang ikut. Jadi puisi yang dipilihkan pun tentu yang relatif mudah bagi mereka untuk mengubah, tidak terlalu panjang, tipografi relatif lebih sederhana, message yang disampaikan juga mudah ditangkap. Baik Pak Tan, lalu apa sebenarnya tujuan musikalisasi puisi itu Pak Tan? Kalau saya awalnya ketika saya mengubah puisi Bulan Parangi adalah apresiasi saya terhadap beliau, terhadap kesetiaannya pada dunia puisi. Kemudian juga saya berpikir bahwa ini cara yang bagus untuk menembus segmen masyarakat yang bukan pecinta sastra saja. Dan terjadi anak-anak pun misalnya menyukai, misalnya ketika saya di Jogja, anak Joni Aryadinata waktu itu masih kecil memanggil saya Om Palu-Palu misalnya, hanya karena dalam puisi Kuda Putih yang saya nyanyikan itu ada palu-palu gitu. Anaknya Rodal, teman yang sekarang yang pernah di Bali kemudian tinggal di Jogja, waktu saya ngantar anak saya sehubungan dengan kuliahnya di Sanada Dharma, cerita ke saya, Bang, ini Rodal yang cerita, kaset ini tidak boleh keluar, harus disetel terus di mobil katanya. Nah, segmen anak-anak saja bisa tembus. Jadi
Bahkan segmen yang berbahasa asing. Saya kan dengan teman-teman band Bali Puisi Musik kadang-kadang tampil dengan publik yang berbahasa asing. Mereka publik asing. Mereka mengatakan, misalnya diantaranya ada yang berkata, I don't understand the meaning but I feel the energy. Jadi mungkin seperti begini ya, kita juga banyak nggak ngerti kadang-kadang lagu berbahasa Spanyol apa, tapi kita merasakan kayak Bisa Mengucu, saya sampai sekarang nggak mengerti. Tapi artinya begini, manfaatnya lalu nantinya tidak mustahil mereka ada, mungkin tidak semua ada yang tertarik lalu belajar bahasa Indonesia lebih jauh kan. Setidak-tidaknya kan kita kadang-kadang mencari juga makna lirik lagu-lagu berbahasa asing itu untuk bisa menghayati dengan benar, terutama bagi yang ingin menyanyikan kan begitu. Nah, kalau untuk pandangan ini Pak Tan, musikalisasi puisi itu adalah gabungan musikal, kemudian ada melodi, ada alat musiknya, kemudian gabungan pentas dan pertunjukan. Kalau Pak Tan dengan pandangan atau pendapat yang beredar di masyarakat seperti ini, setuju tidak? Saya pertama yang harus, menurut saya yang harus dilihat adalah sinergisitas dari puisi dan musik itu sendiri. Analoginya seperti ini, kita bisa saja katakanlah ada chef kelas 1 dengan ada chef gitu ya, dengan bahan kelas 1 semuanya, gula, pasir, terigunya, raginya, susunya. Kalau dia tidak berhasil mensinergikan ini, tidak akan menjadi roti yang bagus. Itu butuh kemampuan yang agak ekstra juga, karena dalam konteks puisi musik dia kan menggabungkan, mensinergikan dua kesenian ya. Jadi tantangannya itu keberhasilan dalam sinergisitas itu. Nah, keberhasilan itu akan terwujud pada komposisinya, kemudian juga pada bagaimana dia menghayati ketika dia perform gitu. Sayangnya kadang-kadang, memang ini kritik saya, semoga peserta lomba nanti belajar, kadang-kadang mereka menjadikan denotatif dengan memvisualkan apa yang ada di puisi, padahal puisi kan tidak denotatif gitu. Bermakna luas ya Pak Tan. Baik Pak Tan, kalau kita bicara tentang musik dan puisi, memang saat ini sedang tren-trennya ya, dan semua balai kantor bahkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa setiap tahun selalu melaksanakan lomba musikalisasi puisi. Nah, saya sebagai orang awam ya terkait musikalisasi puisi. Kalau untuk puisi saya tidak ini Pak Tan, sudah sering bahkan membaca sering. Nah, kalau menurut Pak Tan, adakah jenis-jenis musikalisasi puisi yang perlu kita ketahui atau peserta yang umumnya anak-anak SMA ini? Saya bukan dari genre musiknya ya. Dulu kan kecenderungannya balad. Di Bali ini luar biasa perkembangannya. Tidak hanya balad lalu menjadi beragam sekali. Dulu kecenderungannya akustik, kemudian berkembang tidak harus akustik. Ini yang benar, karena kan tidak, kesenian tidak anti perkembangan teknologi kan. Kecenderungan ya Mbak ya. Ya, kecenderungannya seperti apa Pak Tan? Kecenderungannya kalau dari perkembangannya tidak lagi semata balad, tidak lagi semata akustik. Kemudian peminatnya juga semakin menarik. Artinya bisa menembus lintas segmen itu. Itu terjadi misalnya, bisa saya buktikan ketika dalam berbagai ajang itu, termasuk ketika workshop, juga acara lain yang dengan siswa, ketika dinyanyikan, ada siswa misalnya waktu itu di Kelungkung mengatakan, wah ternyata puisi tidak jutek-jutek amat itu. Maksudnya ternyata tidak seseram yang dia bayangkan begitu mungkin ya, karena disampaikan dengan cara dinyanyikan, dengan ada instrumennya. Nah, ini memang salah satu alternatif yang cukup bagus untuk pengenalan sastra dengan mensinergikannya dengan musik. Bahkan Joko Pinurbo ketika masih mengajar di Sanata Dharma, dia mengatakan, saya setelkan kaset yang waktu itu Ari Malibu dan kawan-kawan atas puisi Sapardi, baru saya mengajar. Dia bilang, jangankan umum, mahasiswa saja kadang-kadang sulit masuk, dia bilang begitu.
pemahamannya ya, pemahaman terhadap tafsirannya. puisinya. Jadi dia kadang-kadang memulai dengan lagu gitu. Dan memang seperti itu kan, makanya saya pernah mendapat yang pendapat orang asing yang mengatakan semacam I don't understand the meaning but I feel the energy itu. Saya katakan jangankan Anda, orang Indonesia pun belum tentu mengerti apa yang disampaikan puisi itu. Baik Pak Tan, kalau untuk contoh puisi Pak Tan yang saya sering dengar itu aku ingin tuh puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. Kalau untuk puisi-puisi penyair Bali, menurut Pak Tan yang cocok dimusikalisasikan puisi-puisi siapa Pak Tan? Saya kira hampir semua bisa ya dipuisikan. Kalau Sapardi kebetulan waktu itu kan gagasannya muncul kayaknya ada Jehan atau siapa, lalu mahasiswa UI kan Ari Malibur tadinya di Bandung kalau tidak salah, lalu mungkin di UI juga ada Neno Warisma, tapi penyanyi utamanya Nana Tatiana dari UI, Reda Gaudiamo juga dari UI. Mereka lalu membawakan karya Sapardi, tapi kan tidak hanya Sapardi yang bisa. Misalnya kelompok kampungan membawa puisi Rendra misalnya, ya, teman-teman Brahma Kahehum dari Jogja ya. Kemudian ada banyak karya penyair yang bisa di Bali pun demikian. Saya termasuk yang saya sukai misalnya Gubahan Teater Angin ketika menang dulu lomba balai bahasa Bali atas puisi Warih Tukat Badung. Itu menarik Gubahan itu, tapi bukan berarti lalu hanya puisi Warih yang bisa. Puisi lain juga banyak pengubah-pengubah yang muncul kemudian setelah generasi itu mereka bisa. Tantangan memang kalau dalam konteks siswa adalah ketika tamat generasi berikutnya belum tentu sekuat kakak-kakaknya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk kakak-kakaknya, mungkin sebelum mereka pergi membuat semacam sistem yang memungkinkan adik-adiknya tidak jauh di bawah kakak kelasnya lah kemampuannya, tidak mengulangi lagi pengetahuan yang sudah pernah didapat. Itu sebabnya saya senang program Balai Bahasa sekarang untuk misalnya Lokakarya ya workshopnya, musikalisasi puisi atau puisi musik, melibatkan juga pembina. Karena siswa bisa tamat, pembina masih ada di sekolah atau guru masih ada di sekolah. Nah, baik, kendala terbesar saat ini ya Pak Tan. Jadi peserta yang ternyata punya bakat dan menguasai puisi musik harus lulus, dan generasi seterusnya di sekolah-sekolah itu belum tentu seperti kakak kelasnya yang ada. Nah, ini menjadi catatan penting dan perlu disampaikan kepada para pembina, dan memang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa Bali, Lokakarya musikalisasi puisi ya, yang melibatkan pembina. Baik Pak Tan, kalau saran Pak Tan kepada pembina dan adik-adik untuk sukses dalam musikalisasi puisi, setidak-tidaknya harapan mereka tentu ingin mendapatkan juara atau pemenang. Nah, itu langkah-langkah seperti apa Pak Tan yang harus disiapkan oleh pembina dan siswa-siswa yang ingin mengikuti lomba? Tapi yang pertama-tama mungkin seperti sering saya ungkapkan ketika menyampaikan pertanggungjawaban Dewan Juri, kemenangan itu adalah sesungguhnya adalah ketika mereka mendapatkan ruang untuk mengekspresikan apa yang mereka cintai. Menjadi juara itu bonus sebenarnya, gitu ya. Jadi bukan segala-galanya. Jadi untuk
berhasil dalam mengubah, saya kira perlu semacam, kalau di riset itu eksperimental ya, trial and error sampai tidak error lagi gitu. Lalu penilaiannya bagaimana? Saya memilih pola partisipatif seperti yang pernah ditulis Rendra dalam bukunya tentang bermain teater, kan ada dua penyutradaraan, otoriter atau partisipatif. Nah, saya lebih menyarankan pembina itu partisipatif. Ini akan juga menularkan lalu ilmunya ke siswa yang dibina. Dengan partisipatif misalnya, kalau menurut Anda ini bagaimana? Di mana kelemahannya? Siswa itu ditanya saja langsung, Anda bagaimana? Ada masukan enggak misalnya? Kalau hanya diberikan secara otoriter seperti seperti yang ditulis Rendra, dia hanya bisa mengikuti. Tapi kan menarik kalau pola partisipatif yang juga ditulis Rendra, dia tidak hanya mengikuti, tapi dia juga mendapatkan pengetahuan. Itu. Kemudian mengapa saya katakan ini perlu? Saya ingat wawancara Pak Fuad Hasan ketika sudah menteri ya. Bapak kok masih mau ngajar di UI loh? Setiap tahun itu ada mahasiswa baru dan saya selalu belajar dari orang-orang baru ini. Gitu. Baik Pak Tan, kalau itu menjadi syarat harus disiapkan oleh pembina dan siswa-siswa ya Pak Tan. Kalau ada pendapat terkait puisi itu sebenarnya jelmaan atau selayaknya lirik. Nah, bagaimana pemahaman siswa-siswa terhadap puisi yang akan dimusikkan itu, Pak? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, interpretasi. Interpretasi dulu Balai pernah melakukan, itu baru tercermin sebenarnya secara jelas ketika dituliskan ya. Makanya kalau kita ngomong di luar dengan orang asing, kadang-kadang pengamat asing, saya pernah Pamalen misalnya, dia mengatakan, di Indonesia lomba baca puisi itu menilai interpretasi, gimana caranya katanya. Saya berpikir dia benar juga, interpretasi itu lebih tepat kalau dituliskan untuk diketahui kan. Jadi sebenarnya juri pun lalu melakukan semacam tafsir terhadap benar interpretasinya dari gubahan yang dia lakukan, bagaimana mimik dan bahasa tubuhnya dan lain sebagainya kan begitu. Kemudian interpretasi ini, nah ini juga sebaiknya kerja tim itu, mereka saling berpendapat, menurut saya begini sampai lalu ada kesepakatan sebelum digubah. Kemudian perlu diperhatikan sifat puisi yang asosiatif. Misalnya begini ya, penggunaan staccato itu kan diputus-putus Mbak. Kenapa teknik ini digunakan? Apa yang putus? Apakah ada yang putus cinta? Atau ada sesuatu yang murung, atau ingin menggambarkan sesuatu yang terputus gitu. Misalnya kan pucuk gelombang sedang di atas itu kan seperti putus ya, lalu baru melembut lagi kan begitu misalnya. Ini akan mempengaruhi komposisi itu juga pada artinya musik kan punya semacam tadi beberapa persyaratan untuk gubahan itu. Ada staccato, ada ritardando, perlambatan, ada accelerando, percepatan, ada crescendo bertambah keras, decrescendo bertambah pelan, forte, pianissimo. Ini yang terus diolah sedemikian rupa sehingga bertemu dengan liriknya. Ini juga memperkaya lalu komposisi itu dinamiknya. Kalau tidak cukup kaya dengan permainan ini, permainan dalam tanda petik, itu yang disebut monoton. Jadi kapan dia lembut, kapan dia keras, kapan dia agak melambat, tentu harus sesuai dengan puisinya supaya tidak monoton. Nah ini yang butuh kerja tim itu tadi, supaya kayaknya menurut saya di sini seperti ini Pak, biar tidak terlalu ini ya, supaya siswa-siswa ikut belajar juga dan terlibat. Jadi itu akan memberikan hasil yang lebih optimal. Tentu seperti saya katakan tadi, lomba memang kadang-kadang mau tidak mau harus memilih pemenang soalnya kan. Tapi jangan menjadi juara menjadi tolok ukur utama, tapi kecintaan Anda terhadap dunia musikalisasi puisi atau puisi musik ini mestinya jadi tolok ukur utama. Sebab kalau Anda tidak mencintainya, Anda akan melakukannya dengan setengah hati. Hasilnya juga setengah-setengah. Baik Pak Tan, kalau ini musik
dan puisi itu merupakan entitas yang berbeda, yang dapat dikatakan menyatu itu karena bunyi. Apakah betul seperti itu, Pak? Betul. Pertama mereka dipertemukan oleh puisi terdiri, kita berbicara bukan puisi eksperimental ya, tidak terlepas dari kata tidak terlepas dari bunyi. Musik juga begitu. Musik adalah, bahkan definisi saya atas musik itu adalah manajemen bunyi. Manajemen bunyi itu ya dalam konteks kapan dia keras, notasinya seperti apa, kapan dia pelan. Ini yang dipertemukan dengan puisinya, dengan menangkap lalu pesannya tadi. Oh, murung misalnya begini, atau saya ambil contoh inilah lagu yang populer lah ya, Country Road itu, John Denver itu kan kalau dengan beat ini, Country Road take me home to the place I belong, gitu kan terasa semacam riangnya menggambarkan kampung halamannya yang indah apa ya. Kalau kita ubah menjadi Country Road take me home, berubah kan lain lagi gitu, memelas jadinya. Nah, tempo juga bagian dari komponen musik juga ya. Sebenarnya dalam pembacaan puisi juga tempo kan dikenal. Itu juga makanya saya mengatakan puisi itu musikal. Jadi tempo, pokoknya unsur-unsur musikalitas pada musik yang bisa bertemu dengan puisinya itu sangat penting dipertemukan. Tidak bisa diabaikan. Bahkan lalu bisa mengubah puisi yang mestinya riang menjadi seperti tadi, contoh tadi, atau sebaliknya. Baik, Pak Tan. Berarti betul ya, kadangkala puisi itu adalah puisi kehilangan misalnya, kemudian cinta yang tidak sampai. Ternyata ketika satu tim salah persepsi terhadap isi puisi itu, kemudian diterapkan di dalam musik juga akan dirasa berbeda. Nah itu apakah sering muncul seperti itu, Pak Tan? Sering. Bagaimana? Tapi sekarang relatif berkurang karena mereka kan terus belajar. Saya saya mencermati mereka yang cinta betul pada dunia ini bertahan dia. Setelah dia tamat mungkin dia menjadi pembina setelah tamat SMA ya. Bertahan sehingga ada akumulasi pengetahuan itu. Nah, itu lalu menambah kemampuannya untuk menyelaraskan antara puisi dan musik tadi itu. Ini menarik. Jadi dalam istilah saya bukan puisi untuk puisi itu sendiri, bukan musik untuk musik itu sendiri, tapi sudah menyatu. Barangkali ini menjadi lalu kesenian yang berdiri sendiri, tapi membawa puisi, membawa musik. Pak Tan, supaya kita jelas untuk membedakan mana puisi yang penyair Bali lah, yang layak untuk jadi bahan materi dilombakan, sambil dicontohkan untuk dari teks puisinya kemudian dipindahkan melalui tempo, ritme, musiknya seperti apa begitu, Pak Tan? Kalau saya melihat misalnya banyak ya keberhasilan itu, misalnya ketika dulu La Yose dalam lomba membawakan puisi Madiatnya Nole, itu bagus mereka membawakan, muncul nuansanya. Kemudian ketika mereka membawakan Tukat Badungnya Mas Warih Wisatsana itu juga menarik. Terasa bagaimana Mas Warih yang perantau itu kesunyiannya apanya dengan metafora Tukat Badung itu berhasil dengan komposisi yang relatif minimalis ya, sedikit sekali ininya. Jadi sunyi itu terasa. Kalau komposisinya meriah mungkin sunyi itu tidak terasa begitu misalnya. Kalau untuk ini Pak Tan, bagaimana persiapan paling awal alat musik yang harus ada ketika peserta pentas musikalisasi puisi, Pak? Kalau saya malah tidak absolut itu. Saya sering menantang peserta lomba, kenapa tidak ada yang melakukan akapela? Akapela kan tidak perlu instrumen konvensional dalam tanda petik, tidak perlu gitar, tidak perlu apa, tapi hanya
dari kemampuan kita, dari tidak menggunakan alat-alat musik yang seperti umum dikenal orang itu ya. Nah, kalaupun menggunakan alat musik juga tidak harus banyak. Gitar pun tidak masalah kalau itu yang ada. Malah dalam pandangan saya kalau dulu itu saya terinspirasi oleh lagu pencinta alam UI kalau tidak salah yang ada begini liriknya. Kan ku daki puncak Mahameru, da 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 da, kan ku daki Mahameru gitu kan. Itu orang sambil camping dengan gitar saja cukup. Saya berpikir seperti itu mestinya komposisi itu. Kalau dia diperkaya dengan instrumen lain, oke. Kalau kebetulan tidak ada, hanya ada gitar juga bisa gitu loh. Kan enak gitu. Tidak sulit-sulit jadinya mau mensinergikan puisi dengan musik gitu. Nah, ini yang sering kadang malah saya melihat peserta musikalisasi puisi itu dengan musik yang memang sudah disiapkan. Memang belum ada yang muncul dengan tadi seperti yang Pak Tan katakan, misalnya akapela atau jenis musik yang standar, yang ringan dan itu bisa berterima, begitu Pak Tan. Kalau terkait ini Pak Tan, bisa tidak nanti musikalisasi puisi itu sejajar dengan musik-musik rock atau jazz atau rock jazz seperti itu Pak Tan, yang bisa diputar di YouTube, di kafe-kafe kopi, ya istilahnya musikalisasi puisi itu tidak kalah dengan musik-musik yang sudah berkembang di Indonesia. Menurut Pak Tan bagaimana itu Pak? Sangat bisa ya kalau kesempatan untuk terbuka ya. Saya terpaksa bercerita pengalaman pribadi ya. Ketika di Ubud Writers and Leaders Festival, selesai tampil, saya diwawancara oleh Mirna Ratna dari Kompas. Itu beberapa bule yang makan, wawancaranya di restoran dekat venue kami tampil, Bali Puisi Musik tampil, mendekati kami, hanya untuk mengatakan it was great gitu. Pengalaman lain lagi di Sanur, di Casablanca ya, mayoritas publiknya kan orang berbahasa asing. Ada beberapa band yang tampil bersama Bali Puisi Musik, kami dengan bahasa Indonesia Mbak. Mereka membawa cover song berbahasa di sana, bahasa aslinya. Ya, yang diminta nambah itu kami, yang berbahasa Indonesia ini. Jadi kan tergantung gubahannya. Kalau pengalaman dengan publik Indonesia saya alami di Anjung Cahaya di Kepulauan Riau misalnya. Itu di kawasan wisata, publiknya umum. Ketika kami tampil mereka betah. Tapi ketika sastra atau dengan segala hormat terhadap Putu Wijaya, lebih dari separuh pergi karena mereka mungkin publik awam. Sampai Joko Pinurbo mengatakan mestinya bandmu yang ditampilkan lebih lama. Saya jawab, tapi kan yang nyusun jadwal bukan saya, apalagi yang ditempatkan di urutannya saya duluan, Putu Wijaya gitu loh. Yang nyusul jadwal bukan saya. Nah, yang juga terjadi menarik itu ketika kami tampil di Jakarta Convention Center, di situ ada banyak band yang tampil, cuma venue berbeda. Ketika ada, bukan saya yang merekam, sering begitu, sering orang lain yang merekam, di upload ke YouTube tampilan Bali Puisi Musik itu ada komen lalu, oh saya nonton orang ini gokil habis katanya gitu bahasa gaul gitu. Jadi sangat bisa, cuman kesempatan saja ya, karena bahkan saya yakin ini alternatif untuk menembus cara lain untuk menembus segmen di luar malah, segmen di luar juga malah ya. Kalau kita perhatikan misalnya dalam konteks Indonesia ya, Hari Rusli dan Ismail Marzuki itu tidak sederhana loh kata-katanya Mbak. Juwita Malam misalnya ya, engkau gemilang, da bagaikan kan misalnya. Terus Hari Rusli, Leo Christie untuk menggambarkan bagaimana nelayan, gula galugu suara nelayan. Itu kan tidak sederhana juga. Dua komposer dua komposer ini menurut saya sama-sama hebat, sama-sama puitis dan sama-sama nasionalis. Ya, kecintaannya pada bangsa itu terlihat dalam gubahan mereka. Makanya saya sempat berkata ketika saya menjadi salah satu pembicara peluncuran album Hitam Putih Orkenya Leo Christie, jika di Surabaya ada Taman Ismail Marzuki, mestinya di Surabaya ada
Taman Leo Christie mungkin. Baik Pak Tan, kalau kita ketahui selama ini ya Pak, kalau di dalam puisi kan selalu bertarung antara nada dan harmoni. Nah, supaya puisi itu enak, kemudian dimusikkan itu juga terjadi keharmonisasian yang bagus, itu tim harus mempersiapkan apa dulu? Pertama seperti proses reading ya, seperti proses pada teater ya, reading dulu, baca, lalu berdiskusi soal apa yang ingin disampaikan puisi, kemudian nuansa apa yang ditawarkan puisi itu, apakah riang, apakah duka, ataukah apa rindu kampung atau kritik sosial, kemudian gubahan semacam apa yang mewakili, misalnya kalau ini murung sekali senja di perempuan kecil misalnya ya, agak ada murungnya tapi kelihatan tetap Khairil yang tidak mau kalah gitu. Apa yang digunakan secara musikal itu semua ada, tinggal dipertemukan. Ketika bertemu inilah lalu komposisi itu kan memang untuk mencari harmoni itu tadi. Dari harmoni itu tadi. Harmoni. Jadi segala dinamiknya perlu supaya tidak monoton, jadi kapan pelan kapan keras dan sebagainya, itu menuju harmoni. Tapi jangan salah, dalam beberapa genre yang muncul kemudian, ini sudah lama sekali saya sempat berdiskusi dengan Wayan Sadro, dan saya belajar dari dia ketika dia menjawab mengapa disharmoni itu tidak dianggap harmoni yang lain. Nah, keberanian seperti ini kadang-kadang kalau awal-awalnya pasti ada resistensi, kadang-kadang ya dianggap wah kok lain. Tapi orang yang memang berangkat dari kecintaan justru berani menempuh ini. Sehingga Wayan Sadro oleh M. Biceno dikatakan anak nakalnya musik Indonesia karena jenius ya. Dia tiba-tiba melontarkan itu, dan saya terinspirasi. Kenapa disharmoni tidak dianggap harmoni yang lain? Ya saya jadi ingat kenapa antitesis tidak dianggap tesis yang lain. Kan begitu Mbak? Memang hampir semua perintis di bidang kesenian apapun menghadapi resistensi. Pada zamannya Khairil mengalami, Sutarji Kalsumbakri mengalami, tapi karena kuat mereka akhirnya bertahan kan gitu. Ya, Sylvia Plath di luar lah, maju karyanya hanya dilatih. Kalau di seni rupa Vincent van Gogh sampai sangat menderita di masa hidupnya, setelah meninggal karyanya lalu sangat terkenal dan menjadi mahal, ya bukan soal mahalnya, tapi kadang-kadang kesenian seperti itu. Jadi Umbu benar dalam melodiado di baris yang mengatakan cinta lah yang membuat kita sekali untuk mampu untuk bertahan. Cinta itu penting, kecintaan itu. Kecintaan ya. Itu mempengaruhi semuanya ya Pak Tan. Ya, tentu juga dalam konteks sekarang. Kalau saya sering mengaitkan dengan metodologi riset. Kita identifikasi apa yang sudah dilakukan sebelum kita lalu melakukan, nah ini marketing ini, positioning, di mana posisi saya supaya saya berbeda dari mereka. Dengan begitu kalau berhasil nanti output kita itu akan, yang kita hasilkan itu akan otentik. Tanpa itu kita cenderung akan menjadi mudah diidentifikasi ke pendahulu kita sehingga kita dianggap followers. Oke, baik Pak Tan. Kalau selama ini yang Pak Tan sudah lihat karena sudah sering menjadi juri di Balai Bahasa Provinsi Bali, bagaimana karakter vokal dari tim-tim yang selama ini Bapak bisa lihat? Kalau kemampuan vokal banyak yang bagus Mbak. Cuma kan seperti juga baca puisi, musikalisasi puisi, dia tidak sebatas kemampuan vokal, dia juga kemampuan tata vokal gitu. Kayak misalnya kalau kita ambil di Bali, Wari Wisatsana, di luar Bali ada banyak ya. Kan itu, kalau orang punya vokal bagus banyak Mbak. Itu bawaan kadang-kadang. Agak berat vokalnya ya, tapi kan belum tentu berhasil menggunakannya. Kadang-kadang mungkin ketika dalam lomba yang sedang saja vokalnya, tapi dia mampu mengoptimalkan, bisa menang. Jadi termasuk misalnya kalau dalam konteks kelompok, tampil berkelompok,
sering sekali orang mengabaikan untuk membagi vokal. Bernyanyi berkelompok seolah-olah menjadi bernyanyi tunggal, itu kan sayang sekali, mubasir yang lainnya. Itu. Jadi tantangannya di situ. Siapa ngambil suara dua misalnya, kapan dia masuk. Kalau terus-menerus juga tidak menarik. Kalau ngambil contoh misalnya ke lagu ya, lagu-lagu lama, Simon and Garfunkel itu luar biasa pembagian vokalnya. Saya melihat di Bali beberapa cukup menarik sudah melakukan itu ya. Dan saya kebetulan juga suatu ketika menghadiri suatu pernikahan di katedral itu ya. Loh, ini seperti teknik-teknik ini tidak apa, belajar itu bisa dari mana saja gitu loh. Sama dengan penyair kan Gunawan Muhammad misalnya, lelaki yang menulis di pasir kan Nabi Isa, maksudnya Yesus kan. Malah Subagio juga banyak, Suwardoyo juga banyak ambil. Tidak masalah, ada universalitas yang bisa diambil. Kesenian itu universal, kita tidak masalah belajar dari paduan suaranya gereja atau dari Gregorian atau apa, teknik-teknik itu tidak ada masalah, atau dari tradisi, termasuk teknik yang teknik vokal yang digunakan dalam azan itu menarik sebenarnya menurut saya ya, teknik vokalnya ya. Ada banyak yang bisa dipelajari baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Ini yang kita sering tertinggal, makanya genre-genre baru itu sering lahir di luar ya, seperti new music, world music ya. Itu karena kita kurang berani untuk mencoba lain. Di situ saya senangnya ada komposer Wayan Yudano yang tiba-tiba membuat new music for gamelan. Saya dikirimi komposisi gitar tunggal. Eksplorasinya selama stay at home ini produktif sekali. Partiturnya panjang, kami berdiskusi. Saya katakan ini mungkin orang yang paling tidak kemampuannya bisa memainkan partitur tunggalnya, komposisi tunggalnya Villa Lobos baru mampu memainkan komposisimu. Gitu. Faktor kesulitannya, terus kemudian bagaimana dia bass itu sering sekali tidak tunggal gitu. Nah, keberanian seperti ini seolah-olah antitesis pada zamannya tadi itu, disharmoni pada konteks orang tertentu. Tapi kalau dia gigih dan memang kuat, akhirnya akan tetap bisa berterima. Kalaupun tidak berterima, paling tidak kecintaannya sudah diwujudkan begitu. Baik Pak Tan, yang perlu diperhatikan saat ini ya Pak Tan, apakah dengan mempersiapkan musik atau alat musik tradisional atau lebih menekankan pada alat musik modern? Saya kira alat bukan segala-galanya, boleh saja campuran. Itu kan gara-gara world music itu yang kemudian ditinggalkan oleh Yudano. Dia dulu jago sekali karena dianggap banyak manipulatif di dunia world music ini. Misalnya begini, ada orang mengambil begitu saja seperti aslinya Gayatri Mantram, lalu dimasukkan dicampurkan ke musik. Selamat siang Ibu Gongmas Ruscita Dewi, mohon diaktifkan videonya. Yudano lebih memilih baik Bapak Ibu Dewan Juri, kita akan segera mulai. Saya mohon Ibu Gongmas Ruscita untuk mengaktifkan kembali videonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri sudah kembali hadir setelah tadi beristirahat sejenak. Sekarang kita akan lanjutkan penampilan video dari peserta dengan nomor urut 13, Komunitas Teater Blabar SMA Negeri 4 Denpasar. Selamat menyaksikan.
Gending sasih kapan oleh Raka Kusuma.
Ketut Yuliarsa. Kalau dikata yang ada hanya cahaya, maka aku adalah obor, sedangkan kau sinar dan hidup hanya bayangan. Kalau dikata yang ada hanya cahaya, maka aku adalah obor, sedangkan kau sinar dan hidup hanya bayangan. Waktu aku habis terbakar, kau pun pada itu berakhir. Tak ada jarak antara kita. Lalu, siapa yang menulis cerita tentang perjalanan sepanjang ini? Yang menulis cerita tentang perjalanan panjang ini, Tentang tempatmu di sorga, dan aku berada di neraka.
panggilanku. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas teater Blabar SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 14, yaitu Komunitas Sastra Lentera SMA Negeri 2 Semarapura. Selamat menyaksikan.
Gendeng Pragina oleh Tetukung. Baik, demikianlah video musikalisasi puisi karya Komunitas Sastra Lentera SMA Negeri 2 Semarapura. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 15, Komunitas Teater Bala Wismaya SMA Negeri 1 Belah Batu. Selamat menyaksikan. Tapel mau buah karya nengah parte. Cahaya obor, buah karya Ketut Yuliarsa.
adanya cahaya. Maka aku adalah obor sedangkan kau sinar. Dan hidup hanya bayangan waktu aku habis terbakar. Kau pun padam, hidup berakhir, tak ada jarak antara kita. Lalu siapa yang menulis cerita tentang perjalanan panjang ini, tentang tempatmu di surga dan aku berada di neraka. Mengapa dikata hidupku tergantung pada anugerahmu, sampai tak terlihat silsilah dosaku dalam waktu. Dan tak terjangkau kau oleh panggilanku. Baik Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman yang menonton di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas teater Bala Wismaya SMA Negeri 1 Belah Batu. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 16, Komunitas Sastra Skawiba, SMK Wirabakti Denpasar. Selamat menyaksikan. Cahaya obor karya Ketut Yuliarsa.
Baik Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Sastra Kawiba SMK Wirabakti Denpasar. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 17, Komunitas Widyastana SMA Negeri 1 Penebel. Selamat menyaksikan.
Sasih Karo Ring Bali karya Made Tar. Sasih karo ring Bali sediain sabut alembar suryane dengan raga nanging kenyam ibu dingin ketiba ring kopine acangke Angin darat tur angin pesisir mayus ipun ngopenen taru-taru rawuh ring puncak Meru nenten wentan kidul rahin mangkin mawinan nenten wentan rahina kadur ring suryan jagat angin durgar Sasih karo ring Bali ambil sabut alembar kurung ragani serahina miring bepaus raga-raga sareng kopi acangke sasih karo ring ambil sabut alembar sasih karo ring Bali kurung ragane serahina sasih karo ring Bali miring bepos raga-raga sasih karo ring Bali sareng kopi acangke Sasih karo ring Bali. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Widyastana SMA Negeri 1 Penebel. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi karya dari peserta nomor urut 18 dari komunitas Binar yang juga berasal dari SMA Negeri 1 Penebel. Selamat menyaksikan. Dongeng Sang Lelaki karya Wayan Suwarto. Bulan mulai mengapung dalam isyaratmu, padahal aku baru tiba di puncak rindu, mencari yang datang tak pernah bersatu. Maka aku bangun dan menutupkan pintu-pintu rumahku tua, di mana anak-anakku tertidur telanjang, memainkan diamnya yang kokoh. Mesranya bayang tak pasti, kemudian satu-satu bintang menggeser,
Bulan mulai mengapung dalam isyaratmu. Padahal aku baru tiba di puncak rindu. Mencari yang datang tak pernah bersatu. Maka ku bangun dan menutupkan pintu rumahku tua, di mana anak-anakku tertidur telanjang, memainkan diamnya yang kokoh, mesranya bayang tak pasti. Kemudian satu-satu bintang menggeser. Dudukku dari embun dan pandan layu. Sebelum terbit aku. Petapan Ikedes, karya Nyoman Tusti Edi. Suryane kapit makanyit, kampit ne kebat makebet. Masua ke buah basang, seduh ketong dari tungkulan. Nyiksik bulu nunggu tuh, ingat tekan kedalamanmu. Indengan murid saking sinakan di kegumi. Ikut langit bak-bak alas, kapitu hidup eolas. Kabana bergantung terasna, nang sabtu oi kada detua. Ngingking mata kita kimule, ingat hidup benile. Dat pesan tata dan karmane, kalilit moha belampahe. Suryane kepet makanyit, kampitne kebat makebit. Mesua ke buah basang,
seduke tong dadi tungkulan nyiksek bulu nunggu tua ingat teken ketelan damu ngindangang uripe saking sina nganti ke gumi wayah ikut langit maba alas kapintu hidupe olas kabanda magantung terasna yang sabtu ohe kada tua nangkin mata kita kimule ingat hidupe banile buat pesan tataran karmane kalilen moha mengapare Mungkin mata kita dimulai ingat hidupe banile buat pesan tata dan karmane kalilen moha bun lampahi. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Binar SMA Negeri 1 Penebel. Bapak Ibu Dewan Juri, karena masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit, 20-an menit lagi, dan karena besok agenda kita cukup padat, yaitu ada evaluasi juri, juga pengumuman pemenang, panitia membuat kebijakan untuk hari ini akan ditampilkan 3 video lagi, yaitu peserta dengan nomor urut 20, 21, dan 22. Bapak Ibu Dewan Juri, bagaimana? Siap, baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 19, komunitas The Slice dari SMA Negeri 2 Kuta. Selamat menyaksikan. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami The Slice, perwakilan dari SMA Negeri 2 Kuta. Selamat menyaksikan.
Penunggang Kuda kepada Umbu Landu Paranggi. Karya Stira Prana Duarsa. Terima kasih. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas The Slice SMA Negeri 2 Kuta. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 20, komunitas Rare Semansap SMA Negeri 1 Pupuan. Selamat menyaksikan.
Gending Pragina oleh Tatukum. Solahan Sampunang Merarian Sekantun ipun nyari tantu ring puser ing sasi Solahan Sampunang Merarian Sekantun toya memargi ring kedungan yang sunyi Solahan Sampunang Merarian Santukan krune tan medagi Sarwa karya sarwa enam Solahan Sampunang Merarian Santukan cike tan rauh ring akah sarwa sunyi Solahan Sampunang Sampunang Nusa Sampunang Merarian Sekantun ipun nyari tantu ring puser ing sasi Solahan Sampunang Merarian Sekantun toya memargi kedungan yang sunyi Solahan Sampunang Merarian Santukan kudapan medagi sarwa karya sarwa enam Solahan Sampunang Merarian Santukan cita tanah ring akah sarwa sunyi Solahan Sampunang Sampunang Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas Raris Mansap SMA Negeri 1 Pupuan. Selanjutnya akan ditayangkan video musikalisasi puisi dari peserta dengan nomor urut 21, Komunitas Musikalisasi Puisi Resman SMA Negeri 2 Denpasar. Selamat menyaksikan. Panganjali. Om Swastiastu.
adalah obor, sedangkan kau sinar dan hidup hanya bayangan. Waktu aku habis terbakar, kau pun padam, hidup berakhir. Tak ada jarak antara kita. Kau pun padam, hidup berakhir. Tak ada jarak antara kita. Lalu siapa yang menulis cerita tentang perjalanan panjang ini, tentang tempatku di surga dan aku berada di neraka. Lalu siapa yang menulis cerita tentang perjalanan panjang ini, tentang tempatmu di sorga dan aku berada di neraka? Mengapa dikata hidupku tergantung anugerah pada anugerahmu, sehingga tak terlihat silsilah dosaku dalam waktu dan tak terjangkau. Kau oleh panggilanku Lalu siapa yang menulis cerita tentang perjalanan panjang ini, tentang tempatku di surga dan aku berada di neraka. Mengapa dikata hidupku tergantung pada anugerahmu, sampai tak terlihat silsilah dosaku dalam dan tak terjangkau oleh panggilanmu. Oleh panggilanku, gendeng Regina, oleh tatuku. So
Baik Bapak Ibu Dewan Juri, demikianlah video musikalisasi puisi karya komunitas musikalisasi puisi Resman SMA Negeri 2 Denpasar. Sekarang tibalah kita pada penampilan video dari peserta terakhir pada hari ini, yaitu peserta dengan nomor urut 22, komunitas SNEMA, SMA Negeri 1 Marga. Selamat menyaksikan.
Cahaya Obor, Ketut Yulias.
Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang mengikuti siaran langsung di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Demikianlah penampilan dan penilaian video musikalisasi puisi peserta dengan nomor urut 1 sampai dengan 22. Besok, Selasa 31 Agustus 2021, acara akan dilanjutkan kembali dengan penampilan dan penilaian peserta dengan nomor urut 23 sampai dengan 37. Besok juga akan dilaksanakan evaluasi dari Dewan Juri serta pengumuman pemenang. Kami informasikan kembali bahwa besok video musikalisasi puisi semua peserta akan diunggah di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Sekaligus dimulainya pemilihan video terfavorit. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman di sini pendukung masing-masing jagoannya silakan menyiapkan komentar agar nanti jagoannya terpilih menjadi juara terfavorit ya. Oke, baik. Terakhir kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Pembina, serta adik-adik peserta yang sudah mengikuti penampilan musikalisasi puisi hari ini melalui kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Sampai jumpa besok, selamat siang, salam budaya. Terima kasih Pak Tanlioi, Pak Ida Bagus Martin, Ibu Mas, sampai jumpa besok nggih. Pukul 8.30. Terima kasih Bapak, Ibu.